Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang hebat di rumah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah, ayo sudah pada makan belum nih? Nah, kalau belum, ingat ya teman-teman tetap jaga kesehatan. Makan yang cukup, jangan sampai telat makan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap? Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita murojaah ya. Sekarang hafalan hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, sekarang kita tambah ya hafalan surat pendeknya. Hafalan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, selanjutnya kita hafalan doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Pintar. Nah, yang selanjutnya doa keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil ada wa afani. Hebat. Banjir. Anda sering mendengarnya. Tapi apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di area tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai
sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat permukiman di bantaran kali hingga tidak memelihara drainase turut andil menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa berbagai sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak napas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau tinja tikus yang terbawa air, kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum setelah buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan lumpur sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung disinfektan, serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian yang kering untuk menghindari terjangkit penyakit kulit. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mencoba eksperimen bagaimana terjadinya banjir. Ini adalah alat-alat yang kita perlukan. Yang pertama, teman-teman siapkan miniatur seperti pemukiman warga ya. Di sini Bu Guru menggunakan nampan sebagai tempat atau alas. Dan di sini Bu Guru memakai kayu-kayu balok untuk membentuk bentuk rumah seperti rumah-rumah warga yang ada di desa. Nah, di sini Bu Guru juga memakai Lego. Ada mobil, ada hewan ternak, ada kuda. Nah, lalu ini adalah mangkok. Nah, mangkoknya itu kita ibaratkan sebagai waduk atau sungai atau laut. Nah, di sini juga ada air dalam botol yang berfungsi sebagai hujan. Kita ibaratkan sebagai hujan ya, teman-teman. Nah, ketika belum ada sampah, ini di tengah-tengah ada botol plastik yang sudah kita beri lubang. Ini kita ibaratkan sebagai selokan atau tempat air mengalir. Nah, ketika selokan itu bersih, air bisa mengalir dengan lancar tanpa ada hambatan, sehingga meskipun hujan deras, airnya tidak akan meluap dan tidak akan terjadi banjir. Kita tuang lagi ya. Ini kita ibaratkan sedang turun hujan. Nah, hujan memenuhi seluruh lapisan bumi seperti tanah, gunung, hutan, semuanya akan basah karena hujan. Lalu kita coba teman-teman. Di sini Bu Guru memakai kertas yang sudah tidak terpakai. Teman-teman bisa memakai plastik atau apapun yang sudah tidak terpakai, kita ibaratkan sebagai sampah. Kalau misalkan ada orang yang suka membuang sampah sembarangan di sungai, di laut, di danau, lalu ada juga yang suka membuang sampah di selokan. Nah,
adalah salah satu contoh. Kita coba ya teman-teman, bagaimana ya kalau aliran air dipenuhi dengan sampah-sampah yang dibuang oleh manusia. Apa ya kira-kira yang akan terjadi? Sampahnya kita sebar ya teman-teman ya. Nah, supaya apa? Ya, ini adalah contoh. Kalau misalkan ada orang suka buang sampah sembarangan, maka akan mengakibatkan hal yang membahayakan untuk kita. Selanjutnya, datanglah hujan. Kita siram lagi nih. Air yang ada di botol ini kita anggap sebagai hujan yang datang. Lihat deh teman-teman, coba perhatikan. Ketika ada sampah menyumbat di aliran air, apakah air hujan bisa mengalir dengan lancar? Tidak. Apakah air hujan akan memenuhi pemukiman warga? Bisa jadi. Coba kita lihat lagi ya. Hujannya semakin lebat, kita tuang air yang banyak. Karena sampahnya ini menyumbat aliran air, sehingga sungai, waduk, laut, semuanya penuh dengan sampah. Airnya bisa meluap, melebar ke pemukiman warga. Dan coba teman-teman perhatikan, rumah-rumah yang ada di sekitarnya mulai kebanjiran. Lihat, airnya tumpah, airnya meluap keluar, airnya memenuhi pemukiman warga yang ada di sekitarnya. Lihat teman-teman. Wah, tidak. Apalagi kalau rumahnya dekat sungai, dekat laut. Nah, itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Kalau suka buang sampah sembarangan, sampah kan tidak bisa hanyut. Sampah tidak bisa hilang begitu saja ditelan air. Lihat deh teman-teman. Wah, ini akibat manusia suka buang sampah sembarangan dan mengakibatkan banjir. Bisa kita lihat kan, sampah-sampah terendam air, mobil, hewan. Bahkan rumah-rumah kita jadi kena dampaknya. Rumah-rumah yang ada di sekitar akhirnya terendam oleh air hujan yang meluap karena tidak bisa mengalir ke sungai, ke laut dengan baik. Karena sungai dan laut, selokan, semuanya sudah terpenuhi oleh sampah. Wah, sangat mengerikan ya. Padahal jika banjir itu sangat membahayakan manusia. Tidak hanya kita bisa tenggelam, tapi juga menyebabkan berbagai penyakit. Nah, nanti teman-teman gantian coba eksperimen jadi prosesnya banjir ya dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat seru bukan? Sekarang, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru minta maaf ya kalau ada salah. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Salam dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.